Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan hasil diskusi kami kepada teman-teman supaya kita sama-sama saling mengerti. Dan judul kami adalah pengarsipan subjek sistem atau subjectical feeling system, dan akan dimulai oleh teman saya yang bernama Julian. Pembahasan 2.1 Sistem subjek. Sistem subjek adalah sistem penyimpanan dokumen yang berdasarkan kepada isi dari dokumen bersangkutan. Isi dokumen sering juga disebut sebagai perihal, pokok masalah, permasalahan, masalah pokok, surat, atau subjek. Sistem subjek dapat dikatakan sebagai sistem yang paling sukar penanganannya. Di Indonesia, sistem ini banyak dipergunakan oleh instansi-instansi pemerintah yang besar dan luas. Di sini sistem subjek dilaksanakan secara seragam untuk semua unit kerja yang ada di dalam instansi bersangkutan. Untuk arsip, instansi atau perusahaan yang disimpan secara sentral atau terpusat di suatu tempat tertentu. Maka sistem subjek adalah sistem yang paling tepat dipergunakan sebab arsip tersebut berasal dari semua bagian atau unit kerja yang mempunyai subjek atau kegiatan sendiri-sendiri, dan pada penyimpanan sentral semuanya bergabung menjadi satu sistem. Untuk penyimpanan dengan asas desentralisasi, pemakaian sistem subjek kurang begitu tepat sebab setiap unit kerja suatu penyimpanan tugas dan fungsi yang meliputi satu subjek tertentu. Misalnya, unit kerja personalia niscaya kebanyakan akan mengelola arsip-arsip yang bersubjek personalia. Demikian pula bagian keuangan niscaya banyak bergaul dengan arsip-arsip yang bersubjek keuangan. Arsip dari subjek-subjek lain niscaya tidak akan berada pada kedua unit kerja yang dijadikan contoh di atas, atau kalaupun ada, jumlahnya tidak akan begitu banyak dan akan disimpan dalam waktu yang tidak lama untuk kemudian dipindahkan ke sentral arsip. Dari pengalaman instansi-instansi besar yang sudah menerapkan penggunaan sistem subjek bagi instansinya dengan suatu buku penuntun melalui surat keputusan tertentu, seringkali hal ini sukar dilaksanakan oleh para petugas di unit kerja masing-masing. Sebetulnya hal ini disebabkan karena tiap-tiap unit kerja mempunyai fungsi dan tugas yang berbeda-beda, sehingga memerlukan dukungan arsip yang disusun dan disimpan sesuai keperluan yang berbeda-beda pula. Dengan demikian, sistem yang seragam niscaya sukar diterapkan karena masing-masing unit kerja mempunyai kepentingan yang berbeda-beda terhadap arsipnya. Baiklah, teman saya akan melanjutkannya. Terima kasih. Seperti sudah dikatakan di atas, yang cocok dipergunakan menurut sistem subjek adalah arsip-arsip yang terkumpul dari banyak macam subjek atau masalah. Biasanya hal ini terdapat pada sentral arsip yang menerima dan mengumpulkan arsip dari seluruh bagian instansi. Pada saat kombinasi desentralisasi arsip, sentral arsip merupakan penyimpanan arsip-arsip inaktif dari berbagai macam bagian suatu instansi. Karena itu sistem subjek sudah diterapkan di sentral arsip. Sedangkan untuk arsip-arsip di unit kerja atau arsip desentralisasi dapat mempergunakan sistem-sistem penyimpanan yang lain yang cocok dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Misalnya Biro Supervisi Departemen Dalam Negeri akan cocok bila mempergunakan sistem geografis daripada menggunakan sistem subjek. Demikian pula misalnya file data pegawai niscaya akan sesuai bila mempergunakan sistem nomor dan sistem abjad, karena masing-masing map
data pegawai tentu mudah dicari melalui nama atau nomor induk pegawai atau NIP. Juga di perusahaan bisnis, sistem subjek yang diseragamkan agar sukar dilaksanakan. Biasanya dokumen dibuat dalam beberapa kopi sebagai tindasan atau tembusan untuk berbagai bagian. Misalnya faktur ada pada gambar 1 yang diterima di berbagai bagian akan disimpan sesuai dengan sistem masing-masing bagian. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Seperti yang sudah dijelaskan dan disampaikan oleh teman-teman di video sebelumnya, contoh yang agak gampang dari pengguna sistem subjek yang sederhana adalah file almari, arsip pribadi seseorang, dosen, atau guru. Nah, di sini surat-surat dikumpulkan di dalam map-map yang diberi label menurut subjek masing-masing. Misalnya jadwal kurikulum, laporan nilai, penasihat akademik, skripsi, soal ujian lainnya. Untuk jumlah arsip yang banyak dengan berbagai macam subjek, maka pada sistem subjek suatu daftar tingkat-tingkat kelasnya. Tingkat-tingkat kelasnya dipergunakan agar subjek-subjek yang banyak dapat dirinci dari subjek yang terbesar hingga yang terkecil. Kelompok tersebut dibagi dalam beberapa tingkatan yang biasanya terdiri dari 3, 4, dan 5. Tingkatan yang gunanya adalah untuk membuat suatu pengelompokan menjadi lebih jelas dan terperinci. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa ada dua macam subjek, yaitu subjek murni dan sistem subjek bernotasi. Sistem subjek murni adalah sistem subjek yang pengelompokan subjek-subjeknya berdasarkan urutan abjad, dan sistem subjek bernotasi adalah subjek yang pengelompokan subjeknya berdasarkan urutan kode notasi tertentu. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang daftar klasifikasi standar. Daftar subjek ini disebut standar sebetulnya hanyalah karena daftar ini sudah merupakan standar umum yang sudah banyak digunakan secara internasional. Daftar standar ini banyak digunakan untuk menyusun buku-buku di perpustakaan. Ada beberapa daftar klasifikasi subjek standar yang cukup banyak dipergunakan secara internasional, yaitu yang pertama arsip pemerintah daerah, yang kedua notasi UDC, yang ketiga petugas kearsipan harus memperoleh pendidikan khusus. Nah, kemudian ada alat-alat yang mendukung dari kearsipan tersebut. Yang pertama adalah film kabinet, yang kedua map atau folder, yang ketiga adalah rak penyortir, dan yang terakhir adalah kartu indeks. Terima kasih. Daftar klarifikasi buatan sendiri. Untuk keperluan penyimpanan arsip yang menggunakan sistem subjek, cara yang terbaik adalah mempergunakan daftar klarifikasi subjek buatan sendiri. Hal ini disebabkan karena kebutuhan, fungsi, dan tugas suatu kantor tidaklah sama. Daftar buatan sendiri niscaya dapat diselaraskan dengan kebutuhan dan tujuan kantor masing-masing. Cara yang paling sederhana membuat daftar subjek dengan mencatat setiap isi atau perihal surat yang diterima suatu persatu ditulis dalam satu buku tulis. Daftar ini kemudian disusun menurut abjad. Beberapa istilah yang sama cukup diambil satu untuk dimasukkan dalam daftar. Istilah subjek yang dipilih untuk daftar subjek hendaknya memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, satu, benda atau yang dibendakan. Yang kedua, sedapat mungkin terdiri dari satu kata. Dan yang ketiga, pengertiannya jelas merupakan suatu masalah. Cara lain membuat daftar subjek adalah dengan mengumpulkan semua masalah atau subjek yang ada pada seluruh instansi. Karena fungsi dan tugas masing-masing unit kerja sudah jelas, maka istilah subjek dapat diambil dari fungsi dan tugas tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan satu daftar subjek. Misalnya personalia sebagai subjek utama, kemudian kesejahteraan sebagai subjek kedua, dan cuti sebagai subjek ketiga, dan sebagainya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang berikutnya. Yang pertama, saya akan memberitahu daftar subjek. Jadi daftar subjek ini tuh dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertama daftar subjek murni dan daftar subjek yang berkode. Daftar subjek murni ini itu adalah susunan beberapa daftar menurut kamus tanpa menggunakan kode atau notasi. Jadi dalam daftar subjek murni ini itu bisa dibuat cara atau menggunakan dua cara. Yang pertama dengan cara urutan sesuai kamus, lalu yang kedua daftar urutan abjad sesuai dengan ensiklopedia. Oke.
Berikutnya saya akan menjelaskan itu apa arti daftar subjek menurut kamus tanpa menggunakan kode atau istilah. Jadi di sini saya akan mengambil contoh dari sebuah perusahaan. Misalkan dalam perusahaan itu dia ada daftar-daftar yang judulnya misalkan bonus, cuti, dan kesejahteraan dan masih banyak yang lainnya. Jadi maka daftar subjek ini akan tersusun dengan tersendirinya sesuai dengan kamus. Misalkan yang pertama tadi yang saya ucapkan adalah bonus. Bonus itu kan katanya diawali dengan huruf kata B, maka dia posisinya itu paling atas atau yang paling nomor satu. Lalu kedua cuti itu kan awalan dari C gitu, jadi di nomor 2 dan selanjutnya. Lalu yang kedua daftar subjek ensiklopedia ensiklopedis. Jadi di sini itu daftar subjek berurutan dengan tingkatan-tingkatannya. Misalkan saya ambil contoh lagi dari yang tadi gitu. Jadi tingkatannya itu dari seberapa sering itu dikunjungi dan seberapa penting daftar file itu dalam sebuah perusahaan. Misalkan dari yang saya ucapkan tadi itu, dalam perusahaan itu yang sangat mementingkan kesejahteraan atau saya bilangnya keterampilan. Maka yang pertama itu adalah kesejahteraan karyawan dan keterampilan dari karyawan. Maka dari urutan itu sudah kelihatan mana yang lebih penting, mana yang lebih diprioritaskan, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu daftar objek berkode. Daftar objek berkode adalah daftar objek yang berkaitan yang berisikan istilah-istilah objek yang dilengkapi dengan kode dari subjek yang dilengkapi dari istilah subjek yang bersangkutan. Misalkan tadi saya katakan dari daftar-daftar itu adalah saya katakan misalkan bonus, misalkan bonus gitu. Jadi dalam bonus ini dia membuat kode-kode yang penting atau untuk lebih, misalkan dalam dua daftar ini itu punya dua daftar yang sama judulnya, maka dia akan membuat kode yang berbeda dari setiap daftar-daftar file ini. Untuk tujuannya adalah mempermudahkan dalam pencarian file yang penting, seperti itu. Jadi 바람이 두 볼에 닿으면 서툰 웃음을 숨길 수 없어. 부드럽게 살며시 나를 스치면 네